Diatur gurunya coba. Pak Ustadz, kata mama selembar aja loh, mau undangan. Coba lah kan. Diatur. Apalagi tahu gak ada yang nyalam. Stroke waktu besoknya mati. Wih. Datang ambulan nganter. Nah, jadi kita beramal jangan mengharap balasan. Udah Bu ya? Jadi silaturahmi jaga. Makanya yang wirid ini sudah bagus. Kalau ibu sudah mau ngaji aja udah bagus sekali itu. Sebab menuntut ilmu perintah agama, wajib menuntut ilmu. Gak ada lagi ibadah, gak ada lagi sholat di kubur. Di akhirat tidak tahunya itu tak boleh ngomong, tapi latah mulutnya. Nanti sambil dia nyiram air. Inilah kami datang, ya mak ya. Sehat-sehatlah mama di dalam ya, katanya pula. Matilah kita. Nah ya, jadi ini harus kita pahami maknanya. Udah Bu ya, yang kedua tadi sehat sebelum sakit. Yang ketiga, gunakan masker. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati Ibu Ketua Perwiritan dan pengurus yang berhadir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, mohon maaf kami lama hadir kemari. Karena pulang kerjanya memang lama, tengah 3 baru keluar ngajar. Walaupun daring tetap masuk. Jadi mungkin Selasa depannya pun agak lama mungkin, tapi kita panjangkan aja durasinya. Mau jam 6, jam 6, jam 8 enggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya kan. Oke, baik. Saya sudah himbau beberapa waktu yang lalu ketika ada ustadz yang datang, diharapkan bawa catatan ibu-ibu supaya dicatat juga isi ceramahnya supaya tidak lupa. Karena kita ini udah tua ini payah. Kunut pun tak hafal kan? Kunut pun payah dihafal. Dapat tengah hilang pangkal, hafal pangkalnya hilang ujung. Udah tua padahal. Nah, hari ini dicatatlah mana-mana yang penting, nanti diskusi tanya jawab. Jangan malu bertanya. Ya. Kita hidup ini hari ini harus berilmu. Ibadah enggak punya ilmu tertolak. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan nikmat iman dan Islam. Sudahkah kita beriman? Jawabannya beriman. Mana buktinya? Buktinya hadir ke majelis ta'lim. Kalau enggak ada iman berat, untuk berbuat yang baik-baik berat. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, gampang untuk berbuat maksiat. Pisang dicuri, lampu masjid dicuri, narkoba, itu enggak ada iman. Betul enggak? Tapi bagi orang yang beriman, yang difikirkannya amal aja, baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Hari ini kan wirid ini perbuatan baik. Dan hari ini orang yang melakukan wirid ini akan mencari, menambah pundi-pundi amal untuk dibawa mati nanti dalam kubur. Memang hadisnya enggak ada. Maka banyak juga orang-orang di luar, wirid itu bid'ah, maulidan bid'ah. Tahu bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Namanya bid. Tapi lihat juga perbuatannya perbuatan ngapain? Kalaulah pula di dalam wirid dipanggil pelacur joget, ya bid'ah lah pula. Betul enggak? Kalau wirid main togel kita di sini, aku mimpi ular pasang 32.
Ya bid'ah lah, haram jadinya. Nah hari ini wiridnya yang kita lakukan sesuai syariat. Tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan dengan undang-undang negara, aman. Tidak bertentangan dengan hukum. Tidak bertentangan dengan agama. Orang yang wirid pahalanya 3, kan sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, orang yang wirid mendapat pahalanya membaca Quran. Tadi kan udah baca Ibu. Setiap wirid minimal Fatihah diulang. Paham? Yasin dibaca. Makanya kalau di dalam wirid baca Quran, anggota wirid ambil wudu. Karena mau baca Quran. Ustadz terkentut, wudu lagi. Kan ada kamar mandi di sini. Supaya mantap amalnya, supaya bagus. Memang baca Quran enggak berwudu boleh, enggak haram, kecuali janabah, kecuali junub baru tidak boleh. Jadi kalau kita wirid baca Quran, maka hendaklah anggota wirid wudu dari rumah. Aku wudu dari rumah, setiap ceramah saya wudu. Maka ibu amalkan, jangan putus wudu. Ini amalan. Ketika mau ke ladang wudu. Mau belanja kampung lalang jam 5, jam 4 wudu. Kalaupun mati ditabrak kita dalam keadaan berwudu. Nah, itulah nikmatnya itu. Walaupun di ladang dipatok olat, dililit ular mati dalam keadaan ini mandi wajib belum udah ke ladang. Ayo. Udah mandi baju besok aja lah besok, dingin kali ku rasa. Mati mati junub. Nah, jadi amalkan ini wudu. Mau wirid kita wudu, mau ke ladang berwudu, kemana aja kita wudu. Mau ngajar, yang di kantor, yang di mana aja wudu kita. Insya Allah kalau wudu terjaga, pasti tak akan lagi ada pikiran-pikiran yang jelek untuk melakukan perbuatan dosa. Ini yang pertama. Supaya semangat ibu wirid, maksudnya jangan malas. Dan kita wirid jangan ikut-ikut orang. Tetangga wirid, ikut juga lah. Dia enggak wirid, malas juga lah kakak wirid. Nah ini bahaya ini. Ikut kau, kakak pun enggak wirid, ku tengok. Kenapa? Masalah aku sama si Polan tuh. Lancip kali bibirnya katanya. Udah. Orang ikut-ngikut. Jadi kita dari hati sendiri. Kalau orang pindah wirid, dia pindah juga. Makanya hadirin, ibu-ibu yang kami hormati, perwiritan ini tolong tahan kalau sampai kiamat ya. Ya, sampai mati semua anggota wiridnya maksudnya. Baru gak wirid, sampai mana waktu mati, baru lah gak wirid. Maksudnya jangan pindah-pindah wirid, jangan stop wiridnya. Saya jujur dari waktu saya dulu anak-anak SD, SMP, saya sudah wirid, ikut sama ayah. Banyak manfaatnya, saya sudah hafal doa, sudah bisa bawa zikir, sudah bisa bawa tahtim, kan lumayan. Mentalnya dilatih di wirid. Makanya ini buat peraturan, saya kasih masukan aja ini. Supaya mantap ini yang semua anggota supaya bisa doa, buat peraturan. Siapa yang narik wirid, dia yang doa. Pasti malah menghafal. Mampus ya Allah, mampus lah ini. Mampus lah ini ya Allah. Iqra baru Iqra 3 ya Tuhanku. Supaya mantap terlatih. Kalau enggak yang pandai-pandai aja, yang pandai ya kan. Supaya bangkit semangatnya maksudnya. Minimal gak usah doa lah, minimal bawa zikir. Minimal bawa tahtimnya lah. Coba ini mantap ini. Ayo wirid besok mana kita? Butet. Ayo wak baca Yasin, ku dampingi kawani. Yang paling parah ada juga anggota wirid 20 tahun wirid tak hafal-hafal surah Yasin. Orang yang dibacanya bukan Arab dibacanya Yasin, Latinnya itu. Beda bunyinya kan? Karena cetakan Yasin kan beda-beda. Ada dia nanti bunyinya Yasin. Yasin. Datang Yasin Cina. Hayya, lu manggil awak ya katanya. Karena lain-lain cetakannya lain tulisan Latinnya. Ada Yasinnya I-nya 2 ya kan? Dibacanya Yasin. Karena I-nya 2. Yasin. Maka baca Arabnya. Maka ibu hari ini enggak ada terlambat ingin belajar. Belajarlah kalau mau. Kadang kita malasnya ini belajar. Malas. Kalaulah rajin ibu belajar Quran, panggil guru ngaji banyak di apa ini di Mencirim ini guru-guru ngaji. Pesantren kan banyak sih anak pesantren kan. Panggil, kasih sebulan tak berapa.
Ya pakai otak lah pula ya kan, walaupun apa ya kasih lah. Sekarang payah, guru bahasa Inggris yang mahal bayarannya. Guru agama ya Allah, 5.000 per bulan. Aku udah korban. 5.000 Bu. Begitu diminta, mamanya maki-maki. Tengok Allah, guru itu baru sebulan udah minta-mintanya, pengemis sekali itu. Sakitnya kami guru-guru agama, guru ngaji. Tak dihormati. Kalau kami belajar Iqra dulu alif-alif di kampung. Alif, 2 di datean alif, 2 di bawahin alif, 2 di depan an, in, un. Dulu gitu kami di kampung Simalungun, ya kan? Mungkin ibu masih mengalami itu, yalah. Jadi dulu waktu belajar ngaji sopan. Enggak kayak anak sekarang. Dulu kalau datang kita ke rumah guru, enggak guru datang, kita yang datang. Enggak ada dulu istilahnya datang guru ke rumah, enggak ada. Kita datang, mati lampu, bawa obor masing-masing. Lampu minyak lampu tuh. Bawa, taruh di depan. Begitu pulang ngaji, hitam lubang hidung. Orang lampunya di depan, asapnya tebal, na'udzubillah. Enggak ada itu, pakai rotan. Inilah pakai tikar gini, digelar tikarnya, rotannya 2. Begitu dipukul rotan di tikar, tak berani bercakap. Diam sampai pulang itu. Dia menetes air mata. Anak sekarang coba, datang guru ngaji ke rumah, belajar Iqra, dia atur gurunya coba. Pak Ustadz, kata mama selembar aja loh, mau undangan. Coba lah kan, dia atur. Aku 8 tahun guru ngaji, dia aturnya Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, apa nak? Karena celat-celat anak celat-celat, apa yang ngomong? Kata mama selembar aja Pak Ustadz, mau undangan kami. Dalam hati gue, ngaji pun gak apa-apa, begaji aku per bulan, gue pikir. Kan itunya masalahnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, rajin kita wirid, pahalanya besar. Ya, dibilang orang bid'ah jangan didengarkan. Biarkan situ. Kan wirid ini banyak pahalanya. Cuman banyak juga orang yang wirid, bukan pahala yang tambah dosa. Mau tahu contohnya? Gosip. Nunggu ustaz datang, gosip. Ustaz pun digosip. Tengok, sarungnya kusut. Bajunya itu aja, bajunya tengok. Bau kali badannya, bau ketek. Digosip juga ustaznya. Kena juga. Apa yang tambah? Bukan pahala, dosa yang tambah. Ternyata ibu, kita yang wirid ini harus bijak juga. Kalau nggak bijak, terjun ke dosa. Kalau ada samping cerita, pura-pura zikir. La ilaha illallah. Oh kak, la ilaha illallah. Kak, la ilaha illallah bilang. Pasti nggak berani bercakap dia itu. Terkadang payah merembet ke samping. Kak, apa katanya? Hasil kamu, apa kata? 5 di sini berputar orang. Udah cerita. Ini payahnya hari ini. Jadi kita harus bijak juga. Kalau nggak bijak, rusak juga amal-amal. Kan kita sudah sampaikan kemarin, beberapa ada 6 hal yang meruntuhkan amal manusia. Udah ya, yang pertama. Yang kedua, orang yang wirid, pahalanya yang kedua apa Ustadz? Sedekah makan minuman. Pasti ada. Aku udah ada ini, aqua 2. Cangkirnya cantik. Ada pula bunga mendampingi. Tapi udah tak lalatan ku tengok bunganya. Rezeki lain, aku belum datang udah sampai rezekinya menunggu. Ternyata dalam Islam tidak selamanya rezeki yang kita punya bukan milik kita. Tak selamanya milik kita rezeki yang ada di rumah. Belum tentu milikmu. Contoh, ini nggak tahu aku ini siapa yang belikan, uang siapa nggak tahu saya. Tapi ini pasti milik saya. Nggak berani orang ngambil, ku tabuk tangannya. Pasti milik saya. Mau ku bawa suka aku, udah aku ini. Punya siapa, uang siapa, nggak tahu uang siapa yang beli. Nah, ternyata Bapak Ibu, rezeki yang kita miliki belum tentu hak milik kita. Uang kita di bank 7 miliar, tak bisa kita nikmati. Banyak uangnya di rekeningnya, puluhan juta, ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Ternyata di rumah itu orang tuanya sakit stroke 2, sakit gula. Disodorkan daging, tak bisa. Darah tinggi, bawa belakang. Sodorkan daun ubi, tak bisa juga. Kumat. Jadi apa? Keladi rebus. Uang banyak di rekening 7 miliar, makanya keladi rebus. Nantilah kan.
Makanya ibu-ibu, gunakanlah sehat ini sebelum mati kita. Kan kata Nabi, gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Hari ini kita hidup, gunakanlah sebelum datang kematian. Pasti mati kita. Mana ada enggak mati? Hanya Allah yang kekal. Apapun pangkat, Firaun aja mati. Firaun kan hebat itu. Saking hebatnya ngaku Tuhan. Zaman Nabi Musa itu, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Lawannya cuma lalat aja, dikirim Allah seekor lalat masuk ke telinganya, mati Firaun. Jadi hari ini kita hidup, gunakanlah. Rajinlah kita wirid. Yang ketiga, yang kedua tadi sedekah makanan minuman, yang ketiga orang yang wirid pahalanya silaturahmi terjalin. Wiridnya hari apa? Hari Selasa kan? Hari Senin sibuk. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sibuk. Khusus hari Selasa silaturahmi. Berapa anggota wirid? 50 Pak Ustadz. Ketika satu orang yang tidak hadir mesti nanya. Kawannya nanya, mana Wak enggak datang? Tetangganya nyaut, wah ini udah 2 hari gak wirid, 2 minggu. Kenapa Wak? Disundari kumat, apanya asam urat. Udah berapa lama disundari? Udah 4 hari. Ayo kita semua kutip duit 10.000 pakai angkot. Datang kita belikan kurma 2 kilo, gula 1 kilo, belikan kopi setengah kilo, duit 200.000. Apakah terjalin hubungan silaturahmi? Yang sakit pun besok sehat. Ya udah masuk, wah udah. Alhamdulillah. Kenapa kok udah sehat? Kalian pun datang ramai kali, alhamdulillah. Kadang ada juga orang jauh sakit, tapi ke otak nggak ada nyalam, tambah setruk yang sakit. Pulang ya Wak, iya kata nggak ada yang nyalam, mana ada yang nyalam. Rupanya dia waktu dia sehat dia sering nyalami orang sakit, kasih duit. Dipikirnya mak menumpuk lah ini, alhamdulillah sakit banyak lah ini balik katanya. Banyak yang balik ini terlagi katanya. Begitu balik semua nggak ada yang nyalam, setruk waktu besoknya mati. Wih. Datang ambulan nganter. Nah, jadi kita beramal jangan mengharap balasan. Udah Bu ya? Jadi silaturahmi jaga. Makanya yang wirid ini sudah bagus. Kalau ibu sudah mau ngaji aja udah bagus sekali itu. Sebab menuntut ilmu perintah agama. Wajib menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Sungguh sedih yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Sungguh sedih yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Tapi sedihnya tak punya ilmu. Jalan kemana, kemana hendak dituju. Kan sedih orang bodoh, gak punya ilmu. Hari ini banyak juga pejabat kita bodoh. Sumber radikal itu dari good looking. Good looking, orang ganteng yang habis Quran. Orang ajarnya begitu. Dari imam masjid radikal. Anak-anak habis Quran. Apalagi para ustadz yang paham bahasa Arab. Syekh Ali Jabir ditusuk tangannya. Masuk pisau itu tertancap, patah di dalam. Inilah rusaknya negara ini. Orang menyampaikan, belum lagi ceramah itu. Masih mukadimah lagi kan? Masih apa lagi? Kata-kata apa? Ini pasti ada dalangnya di belakang, ini ada. Sebab dia itu sudah terlatih keterangan Syekh itu. Dia ini bukan sekali-kali, 2 kali membunuh. Sudah terlatih, sudah lihai. Kalau enggak dikasihnya tangannya lari ke leher, meninggal ulama kita. Dia itu orang Mekah loh Bu, datang ke Indonesia. Mengabdi di Indonesia, mencerdaskan anak bangsa, kok dibunuh? Yang melacur dibiarkan. Ya kan? Lonte-lonte dibiarkan.
Yang narkoba dibiarkan. Bahkan setoran lagi ke badan hukum. Rusaknya hari ini. Orang yang ceramah, mencerdaskan manusia, menyebarkan kebaikan dibunuh. Kan rusak hari ini. Minimallah kita di wirid ini jangan rusak hati kita. Biarkanlah yang berlalu sudah, doakanlah ulama kita, doakan negara ini baik. Ya. Sebentar lagi memang dari Serdang tak pemilihan. Kita sudah lewat bupati, kemarin sudah menang 2024 baru pemilihan balik. Ini ada 22 kabupaten kota memilih bupati dan wali kota. Doakanlah, pilih yang soleh, pilih yang baik, pilih yang agama Islam. Jadi minimal kita yang wirid ini eloklah hati. Jangan mendongkol hatinya, jangan iri. Tahu iri hati kayak mana? Bu, senang melihat orang susah. Tahu ibu hafal kan? Rata-rata hafal orang ini. Kalau tetangganya berangkat haji, dia naik tensi, cobalah. Tetangganya beli mobil, waktu setruk. Mana ada uangnya mas, katanya. Bilang sama lakinya, bang, ini loh kau. Beli mobil waktu. Aku tahu dia tukang becaknya itu. Dari mana bang? Kok kau pula yang sibuk, kata lakinya. Banyak begitu kadang orang tanpa disadari. Kadang adik kita pun kaya, kita kadang iri. Nggak usah orang lain lah. Yang satu darah, ini kadang kurang ajarnya manusia hari ini. Adik kandungnya, abang kandungnya punya harta berlebih. Dia nggak mau lagi datang ke rumah. Diteleponnya, kak nggak datang lagi. Aku datang nanti lecet keramik kau. Bau usah nggak usah datang. Memang hatinya ada busuk. Kan ada begitu kan? Aku naik mobil, nggak usah. Mobil itu, untuk apa itu? Berapalah harganya itu? Naik gojek aku lagi, kan naik Grab katanya. Ini busuknya hati orang hari ini. Jadi hari ini gunakanlah masa hidup sebelum datang kematian. Yang kedua, gunakan waktu sehat sebelum, ini kan sehat kita ini, belum stroke. Sehat kita, belum sakit. Penyakit ini banyak. Banyak penyakit. Sedikit dah tumor. Masih umur 20-an dah kanker, ya kan? Kenapa? Makanannya tak dijaga. Coba dulu orang kampung itu. Mamak kami itu ketika masak kami pakai penyedap, dia gak mau makan. Dia tahu di lidahnya itu. Aduh, pakai ajinomoto kalian ini katanya. Kau makanlah ini katanya. Jadi dia keladang, dipetiknya, direbusnya, digilingnya cabai dah, makan dia lahap. Hari ini kita nggak ada. 1 minggu baksonya 2 kilo. Minimal. Apalagi hujan-hujan. Ayo mas makan bakso kita. Udahlah, hancurlah kita hari ini. Ya, sehatlah kita. Sebelum kita sakit. Dan bakalan sakit. Nabi aja sakit menjelang kematian. Jadi kalau kita sehat untuk ibadah, nikmat. Kalau sudah sehat, ingat Tuhan. Bagus itu. Apalagi dia sakit. Pasti tambah ingat. Banyak orang Bapak Ibu ketika ditimpa musibah baru sadar loh. Waktu dia kaya, cakapnya pun meninggal sama orang. Begitu kebakaran rumahnya habis, baru masuk wirid. Baru mau bergabung sama orang-orang miskin. Dulu gak mau dia. Kawannya yang kaya-kaya aja. Mana yang kaya-kaya itu aja kawannya. Yang miskin gak mau dia kawan. Begitu hancur, datang azab tuh, baru dia sadar. Ya Allah, baru nyebut Allah. Nah kita hari ini sadarlah kita. Kita punya anak, kita punya menantu, punya cucu. Kalau orang tuanya sudah soleh, pasti anak insya Allah soleh. Kan kita berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Coba tanya balik dirimu, sudahkah kau menjadikan orang tua yang soleh? Kita kasih berdoa aja, lupa diri kita doakan soleh ya kan? Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, soleha ya Allah. Lupa mendoakan diri orang yang soleh dan soleha. Diri kita doakan dulu. Jadi hari ini kita sehat. Bapak Ibu gunakan untuk beribadah. Jangan cinta dunia. Salah satu yang menghancurkan amal kita bahas hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dunia ini hancur terlagi nih, enggak kekal. Hancur,
binasa. Dan harta nggak ditanya di kubur, nggak ditanya. Kau mati kelaparan tahu kekenyangan, nggak ditanya sama malaikat munkar nakir. Yang ditanya apa? Iman. Man rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalau kita rajin sholat, ikut wirid, ikut ngaji, ada Buya Tengku Zulkarnain kita hadir, ada Ustadz Abdul Somad kita juga hadir. Insya Allah selamatlah kita diperiksa dalam kubur. Karena iman diperiksa di kubur, amal diperiksa di hari kiamat. Amalan yang pertama dihisap adalah amalan sholat. Sholat ini tiang agama. Jangan pula ibu wirid, rajin wirid, gak sholat zuhur. Rajin dia wirid. Jam 1 udah sampai dia di sini. Lah gak zuhur kau. Malas aku kau. Jadi kok wirid kau? Iya kak rame aku tengok orang. Aku ikut juga lah aku kata. Gak usah wirid kalau gak sholat. Ini wirid gak ada perintahnya. Sholat diperintah ya kan? Jadi ibu hari ini kalau mau selamat kita, jagalah sholatmu. Bisa bu? Hoi. Jaga sholat. Masa bunyi azan matikan kompor sholat. Di ladang kalau sudah diperkirakan zuhur di ladang, bawa bukananya, bawa sejadahnya, bawa air wudu, sholat. Enggak tahu arah kiblat, pakai niatnya mustaqbilal kiblat. Kan udah belajar kita. Pakai, insyaallah sampai mana arah kiblat walaupun tak pas, Allah sudah luruskan. Jangan main-main sama sholat. Ada perwira di Mencirim ini mengadu sama saya ketuanya. Jangan sebutkan perwiritanya, masih YouTube. Nah, ketangkap pula saya dibunuh. Bukan sini ya, sana. Pak Ustadz katanya, kalau sudah Ustadz yang datang ceramah, sedikit jamaahnya yang datang. Paling 10 orang. Tapi kalau nggak ada Ustadznya, 60 orang yang datang. Loh kenapa bu? Malah sholat. Udah azan ya? Baik, kita lanjutkan habis sholat asar. Karena asarnya cepat ini, tengah 4 ya. Jadi kita nanti bisa selesainya tengah 5. Nanti jam 4 kita tutup ceramah. Tengah jam kita diskusi tanya jawab. Oke bu ya, demikian. Jangan nggak sholat, uduk. Jangan banyak alasan, lampu merah. Kadang banyak kali alasan. Uduk sana, sholat kita. Baik, kita lanjutkan materinya. Ada 3 lagi yang belum selesai. Yang pertama, gunakan masa hidup sebelum kita mati. Artinya hidup hanya sekali, maka digunakanlah semaksimal mungkin. Kalau kita sudah dimasukkan di dalam kubur, di kubur nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi sholat di kubur. Di akhirat tidak ada lagi ibadah. Di hari kiamat kita menikmati hasil kerja keras selama hidup di dunia. Banyak orang hari ini usianya 100 tahun, tapi ketika dilihat sholatnya banyak yang tinggal. Jadi kita mau ibu-ibu, Allah, coba geser, ada angin kuat. Geser aja, geser. Ini kursinya geser aja. Sekali. Maka kata Nabi, gunakan masa hidup sebelum mati. Sebab kalau kita sudah mati, ada 2 alam yang kita lewati. Yang pertama alam barzah, alam kubur. Di dalam kubur ibadah nggak ada lagi, Bapak Ibu. Di dalam kubur iman kita diperiksa. Rukun iman 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Al-Quran, Injil, Taurat. Satu lagi, Jabur.
bolehkah kita percaya kepada 3 kitab selain Quran? Nah, aku tanya dulu ini. Kan kitabnya 4. Quran, Injil, Taurat, Zabur. Bolehkah kita percaya kepada 3 kitab ini? Boleh, kan rukun iman. Percaya tapi diharamkan mempelajarinya. Nah, percaya harus yakin dong. Ini kan kitabnya Allah juga. Nah, ini nanya ngaji, bertukar pikir. Tapi tidak boleh mempelajari ataupun mengamalkan isi kitabnya. Kenapa tak boleh? Karena di dalam Al-Quran sudah lengkap. Di dalam Quran sudah ada Injil, sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, lengkap 30 juz. Itu maksudnya itu. Malaikatnya enggak 10, banyak. Cuman yang wajib kita yakini hanya 10 malaikat. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Apa wahyu yang disampaikan? Quran kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di gua Hiro. Wahyunya ini, wahyu kedua ini, ketiga jelas. Dia tugasnya menyampaikan wahyu aja. Yang kedua malaikat Israfil contohnya. Meniup sangkakala, nurunkan hujan. Nah, dialah nurunkan hujan. Israfil. Jadi sangkakala itu sudah di mulutnya. Nunggu perintah aja tiup. Mati semua yang hidup, kata Rasul. Semua yang bernyawa mati tiupan pertama. Tiupan yang kedua, hancur langit, bertabrakan bintang-bintang. Planet bertabrakan, runtuh. Tiupan yang ketiga, yang mati-mati dihidupkan balik. Hidup, sadar kayak kita ini, bangkit dari kubur. Sadar, bukan enggak sadar. Enggak pakai baju lagi. Macam-macam bentuknya, ada yang merangkak, ada yang kepalanya kepala babi, enggak sholat, kepala babi. Orang yang enggak sholat, nanti dibangkitkan dari kuburnya, dirobah kepalanya kepala makanya jangan malah sholat, nanti kayak babi kita. Macam-macam, ada orang tua kapal mabuk, diseret perutnya pecah, dibulatkan lagi, diseret lagi. Ada orang yang menggibah panjang lidahnya, dicincang, dipijak-pijak. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika manusia sudah mati, ini dengarkan ini ya, jangan hujan abaikan aja. Fokus. Ketika manusia sudah mati, dagingnya membusuk, tulangnya hancur, lama-lama hancur tulang, ribuan tahun, ratusan tahun hancur. Tetapi ada satu tulang yang tidak membusuk, tulang ekor. Nah, tulang ekor kita pas segitiga itu enggak membusuk, mentah sampai kiamat. Dari situlah Allah nanti meniupkan ruh, maka kita pun bangkit. Paham? Makanya ziarah kubur itu sunnah hukumnya, dibolehkan. Ziarah kubur itu dianjurkan itu. Tiap hari boleh ziarah, bukan hanya mau lebaran, mau apa, mau Ramadan. Karena kita parah, kita jadi orang. Besok mau puasa, baru ziarah. Kuburan mamak kita, ya Allah, semaknya, na'udzubillah, ya Allah, bawa cangkolnya ke kubur mamak. Kelewat jadi anak kita hari ini. Padahal ziarah ini banyak hadisnya boleh. Dianjurkan Nabi, cuman beda ikhtilaf. Kalau perempuan apakah boleh berziarah? Boleh. Yang pertama niatnya bukan menggatal. Niatnya ingin ziarah. Karena orang yang berziarah ini menyadarkan diri kita bakalan menjadi bangkai dalam tanah. Jadi boleh tiap hari ziarah. Tapi yang salah hari ini banyak. Dia ziarah ngomong pula sama yang opungnya dikubur. Mbah, awak datang bek putumu mbah. Dia mau jadi polisi, mbah mau doakan ya mbah yo. Ini bodoh, syirik, dosa. Kita datang mendoakan dia, bukan minta doa. Paham?
Ini kadang kita tanpa disadari, latah mulutnya latah. Assalamualaikum. Ya kan? Masuk. Pung, kami datang ya, Pung. Tak ngapain ngomong-ngomong kayak gitu. Sebenarnya dia tahunya itu tak boleh ngomong, tapi latah mulutnya. Nanti sambil dia nyiram air. Inilah kami datang, ya mak ya. Sehat-sehatlah mama di dalam ya, katanya pula. Matilah kita. Nah ya, jadi ini harus kita pahami maknanya. Udah Bu ya, yang kedua tadi, sehat sebelum sakit. Yang ketiga, gunakan masa muda sebelum tua. Nah, masih muda kita gunakan. Alhamdulillah, masa dulu saya anak-anak, sampai hari ini sudah menikah, sudah punya anak, baru lahir kemarin Muharram, perempuan cantik, berusaha lagi. Berbakti untuk agama, belajar. Ternyata Bapak Ibu, anak kita kalau ngerti agama, ya dengarkan ini. Anak ibu 5, satu aja yang ngerti agama, nggak usah diajari berbakti, dia sudah berbakti otomatis. Itulah enaknya punya anak agama, paham. Mesti bilangnya, nak, berbaktilah kau, nak. Nggak usah pala dibilang itu, udah tahu itu. Ini enaknya kita punya anak ngerti agama. Yang kedua enaknya kalau punya anak ngerti agama, tempat nanya mamanya. Nggak malu kah sama anak? Nanya lama, nanya mama. Kalau perempuan kan halangan anakku. Kalau begini-begini kayak mana? Kan nggak malu kita sama anak. Dijawab. Kalau sama orang kan malu kita. Sama laki-lakinya bodoh. Kayak mana mau jawab? Sama laki, bang, kau nanya. Nanya apa kau? Kan halangan. Ya suka kau lah, urus kau sendiri katanya. Makanya sekarang punya laki, hajab. Dari kalau kita punya anak paham agama, yang pertama tempat diskusi. Enak ngomong di kursi gini, ceritalah. Yang kedua, paham berbakti sama orang tuanya. Nggak usah disuruh. Mungkin sak celana dalam kita dipikirkannya itu. Sak baju kita diperhatikannya. Ya Allah, baju mama udah ketat. Buka. Besok kita belikan baju yang bagus. Ini pakai mah. Pasti. Karena kita hari ini kan punya orang tua. Ya Bu ya. Ada yang lahir dari pokok pisang. Kan gak ada. Nah, insya Allah. Jadi gunakan masa muda kita itu untuk belajar agama. Ilmu agama dulu. Ilmu dunia nomor 2. Kan kata Nabi, wa man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia nanti di dunia harus dengan ilmu. Siapa ingin bahagia di hari akhirat harus dengan wa man aradahuma. Siapa ingin berbahagia dua-duanya, dunia ingin bahagia, hari kiamat ingin bahagia harus dengan ilmu. Ibu nggak usah jauh-jauh, ibu paham aja baca Quran, selamat. Saya dulu pertama ke Medan cuma guru ngaji aja, lepas uang makan. Itulah bahasanya itu. Artinya orang berilmu dimanapun dicampakkan hidup, ya kan? Padahal cuma model baca Quran aja. Datang. Berapa Pak? Suka hati. Nggak dipatokkan. Banyak yang mengalami lepas kontraan lunas, ya kan? Makan beras terbeli. Pulau-pulaunya tempe tahu, ikan asin. Apa-apa. Model ilmu, bahagia kita harus dengan ilmu. Bukan maling pisang. Ini pula bahagianya dengan nyabu pula narkoba. Hancurlah. Jadi ibu jangan bilang, kalau ada orang bandar narkoba, beli mobil dari uang sabu, ya kan? Bangun rumah dari uang sabu. Begitu rumahnya kebakaran, sabar ya Wak dapat cobaan. Kok cobaan sih? Apa namanya itu? Ajab. Bukan ujian itu. Enggak sekolah kok diuji. Aneh. Itu dapat ajab namanya. Cuman kalau kita bilang, kita ditaboknya kita, ya kan? Tapi kalau ibu hari ini rajin wirid, ibu tahajud enggak tinggal, ya kan? Witirnya rajin, duhanya setiap hari. Dapat cobaan, dapat musibah. Apa namanya? Cobaan. Baru cocok, dapat cobaan. Dapat cobaan? Soleh. Rajin sholat. Diuji, coba. Kenapa dicoba?
imannya mau naik, dicoba dulu ujian. Kan gitu sekolah kita. SMP mau ke SMA ujian nasional kan? Mau naik kelas 2 ujian dulu. Jadi kita diuji, dicoba. Paham, Bu? Gunakan masa muda sebelum tua. Maka ibu hari ini, kalaupun sudah tua, rajinlah wirid. Ibu hari ini nggak bisa menghafal, udah payah. Minimal banyak mendengar. Insya Allah lengket otomatis. Banyak aja dengar. Ada handphone, dengar YouTube, adu somat. Dengarkan. Jangan panjang, 5 menit. Ulang-ulang. Dengarkan. Putar lagi balik. Kalau menghafal, ini bacanya. Mana berair matanya, berair. Lah mata kurang ajar. Payah kali kau nengok katanya. Udah payah. Karena kalau udah tua ini udah semua penyakitan. Mata dikurangi, dicabut nikmat mata ya kan. Dulu waktu gadis sawah hebat. Soalnya pun orang nampak. Woi ngapain kau? Sehat mata. Coba udah tua. Mata gitu. Siapa ya kau? Anak ucuk loh, anak ucuk. Ucuk mana? Ucuk Simpang. Oh iya. Nanti tanyanya lagi, anak siapa kau? Anak ucuk loh. Oh iya. Tanyanya lagi. Oh, mau kurang tabok kedua ini katanya. Sudah gitulah dikurangi, dicabut nikmat-nikmat ini. Dulu waktu muda kau kemana kau nggak mau ibadah, nggak mau kau belajar. Menyesal kita, Bu. Pasti menyesal ya. Menyesal. Penyesalan nggak bisa dibalikkan lagi ke belakang. Nggak bisa lagi diputar. Hari ini hari Selasa, besok bukan Selasa lagi, Rabu, berputar terus. Udah, itu yang ketiga. Yang keempat, gunakan masa luang sebelum sempit. Waktu luang kita ada untuk wirid, datanglah wirid. Sebelum sibuk. Ibu kalau sudah punya ruko 5 aja rukonya, jangankan 5, 1 rukonya udah payah wirid. Payah wirid, sholat pun kadang nggak tepat waktu. Ada pembeli, mau sholat, wah beli, kata begini. Udah mau tahu, Allah, beli wah, ya. Sibuk kan? Ibu hari punya waktu luang, bersyukurlah, gunakan yang baik-baik. Yang terakhir, gunakan masa kayamu sebelum kau jatuh miskin. Orang kaya, orang miskin, ketika sama-sama bersedekah 50.000, pahalanya tidak sama, berbeda. Bagi orang kaya 50.000 nggak ada apa-apanya kan? Tapi bagi orang miskin 50.000 ya Allah, udah bisa 4 kali makan. Disedekahkannya, sama pahalanya? Enggak sama. Sedekahnya sama-sama limpul, tapi pahalanya enggak sama. Kenapa? Bagi seorang miskin 50.000 berharga sekali. Bagi orang kaya enggak ada apa-apanya. Sama ibu datang kemari, yang jalan kaki sama yang naik kereta enggak sama dong. Besaran mana? Yang jalan? Jadi besok semua jalan kaki ya. Aku pun jalan berjam 5 sampai sini. Sampai sini pingsan. Enggak sama. Nah, itulah enaknya agama ini. Semangat giroh kita, bangkit semangat kita untuk beribadah. Ibu yang sholat, yang sehat, sama yang sakit, besaran mana pahalanya? Yang sakit, bayangkan yang sakit itu sholat duduk begini. Begitu mau berdiri, ya Allah, ya Allah. Kita yang sehat kan gampang aja. Tapi yang sakit kamu duduk dia, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, 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 Allah Akbar, ya kan? Aku mencontohkan aja, betul kan? Supaya paham. Ternyata orang yang sakit itu gugur dosanya. Makanya ibu, kalau ibu sakit, setiap gerakannya kalau sakit ibu rasa zikir. Kan gitu mama kita kan kalau mau diri. Allah Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, berpahala, berapa kali zikir itu. Mau berdiri aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tambah pahalanya, gugur dosanya. Nah, jadi beda. Sama juga. Orang anak muda yang rajin ibadah sama yang tua, besaran mana pahalanya? Yang muda lah. Yang tua wajarlah udah bawa tanah. Itu bahasa kasarnya ya. Wajarlah yang tua sholat udah mau mati ya kan? Macakannya begitu. Mohon maaf ya tua-tua ya. Maaf ya. Itu bahasanya. Udah hitungan hari umpamanya udah bengek.
Wajarlah dia sholat. Tapi anak muda, darahnya darah biru, darah muda, semangat. Diajak orang sholat dia masih mau. Ketika diajak dia, ayo sana. Enggak, udah mau maghrib ini. Oh, selalu kita nengok, ya Allah. Anak muda pakai gamis, pakai sorban, azan masjid, imam subuh, cocok jadikan menantu. Jadi cari menantu di masjid situ aja, Babu Salam. Ya, jangan jauh-jauh. Situ aja. Ini Bapak dihubungi. Pak, coba carikan. Iya, betul. Iya, nggak bohong saya. Pak Aris, carikan dulu Pak. Kan Bapak tiap hari situ subuh. Bikin absennya. Si A, tiap minggu dia subuhnya terus. Si B agak bolong sedikit. Si C agak malas. Lapor yang satu. Udah datangi orang tuanya, selesai. Kalau sudah subuhnya semangat, 5 waktu dapat. Karena subuh yang berat. Paham Bu? Udah. Demikianlah tausiah singkat ini. Mari kita diskusi tanya jawab. Waktunya masih lama lagi. Jadi kita mumpung hujan pula datang, kita nggak mungkin pulang kalau hujan datang. Jam 4:04, jadi mari kita bertanya, mau 1 jam, mau jam sampai jam 8 kita pulang, asalkan tahan, banti aja lah. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.